يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap tetesan nikmat yang Allah berikan untuk kita dan keluarga kita semua. Kita bisa bangun pagi
Itu pun karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala berangkat ke masjid salat subuh berjamaah. Itu pun merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalau bukan karena karunia dan nikmat dari Allah, kita tidak akan sanggup untuk melangkahkan kaki kita subuh-subuh pagi-pagi berangkat ke masjid. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih menitipkan iman di dalam hati kita. Keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur urusan kita semua. Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi urusan kita semua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rizki yang kita dapatkan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan saudara-saudara seiman kita yang saling mengingatkan, yang saling menasihati, yang saling mengajak kepada takwa, yang mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurah limpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada seluruh pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Dengan wasilah beliaulah hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, kita mungkin gak akan pernah mengenal zat yang mengatur urusan kita semua. Maka mudah-mudahan di Jumat yang mubarakah ini, yang dianjurkan untuk banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita lantunkan, kita basahi lisan-lisan kita dengan memperbanyak solawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan dengan kita membasahi lisan kita, memperbanyak solawat karena cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita ditakdir oleh Allah nanti di akhirat untuk bisa menatap wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib mengajak hadirin khususnya kepada diri khatib sendiri, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Dan kita sudah mafhum, berangsur-angsur ini sesuai dengan kondisinya. Dan kita dahulu mengenal di dalam Al-Quran itu ada yang surah ini adalah surah Makkiyah, dan surah yang ini adalah surah Madaniyah. Dan kita sudah mafhum, itu diajarkan di sekolah-sekolah. Tapi kalau kita mau menggali lebih dalam, sebenarnya apa isi surah-surah yang diturunkan di fase Makkah? Apa makna yang terkandung di dalam surah-surah Makkiyah? Karena ini penting. Karena ini penting sebagai urutan kita belajar dan mengajarkan kepada keluarga kita. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya dengan sangat sempurna pribadi beliau, baik beliau sebagai seorang suami, sebagai ayah, sebagai kakek, sebagai pemimpin, bahkan tidak mungkin kalau bukan harus dicontoh. Dan tidak mungkin pula Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa dijadikan sebagai pedoman, wabil khusus di dalam berumah tangga misalnya. Artinya hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jika kita mau mendalami lagi tentang surah Makkiyah, surah Madaniyah, ini pasti ada hubungannya dengan tahapan atau urutan dalam belajar atau mengajarkan kepada keluarga kita.
Hari ini khatib akan menyampaikan salah satu surah Makkiyah yang coba kita ambil, kita tadabburi surah ini. Surah ini adalah namanya itu salah seorang nabi, Nabiullah. Yang nama surah ini nama nabi. Yang isinya adalah kisah tentang beliau, hanya khusus beliau. Jadi di Al-Quran, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, nanti silahkan dicek di rumah. Di Al-Quran itu ada 2 nama nabi yang dijadikan nama surah. Yang dijadikan nama surah, ada banyak nabi yang namanya dijadikan nama surah, tapi hanya 2 nabi yang di dalam Al-Quran itu kisahnya tentang beliau saja. Yang pertama Nabi Yusuf, surah Yusuf itu isinya tentang Nabi Yusuf dan keluarganya. Dan yang kedua surah Nuh, tentang kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Isinya tentang kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Mari kita coba gali surah Nuh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam surah Nuh Allah memerintahkan kepada Nuh untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Dan ini menarik hadirin. Ini surah Nuh adalah kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam dan terjadi di fase Makkah, surah Makkiyah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah salah satunya adalah untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. Kisahnya Nabi Nuh diturunkan di Makkah, itu tujuannya adalah untuk menghibur hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya hadirin sidang Jumat rahimakumullah, banyak di antara surah Makkiyah, salah satunya itu adalah surah Makkiyah itu banyak bercerita tentang kisah. Tentang hari kiamat yang kedua-duanya ini itu diintegrasikan, dipusatkan kepada tauhid, kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dicek nanti di rumah. Perhatikan surah-surah Makkiyah itu berkisar tentang hari kiamat, hari pembalasan, dan juga banyak kisah. Dan salah satu tujuan kisah itu adalah untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh jadi ketika kita membahas mentadaburi surah-surah Makkiyah, itu pun hiburan untuk kita. Karena Nabi Muhammad SAW adalah bashar, manusia biasa, yang bahkan punya masalah. Bahkan ketika beliau mengajarkan kaumnya, beliau dicaci maki, dilempari batu, dilempari kotoran, diinjak ketika sedang sujud, dikejar-kejar oleh anak-anak. Tapi Allah ingatkan kembali, dan beliau ingat tentang kisah para nabi terdahulu, wabil khusus kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana kisah Nabi Nuh? Dalam surah Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Perhatikan hadirin. Sesungguhnya kami utus Nuh. Untuk apa? Untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Apa peringatannya? Peringatannya adalah agar kaumnya meninggalkan penyembahan berhala. Agar kaumnya meninggalkan penyembahan berhala. Agar kaumnya menghilangkan keyakinan-keyakinan di luar keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya kalau hari ini kita melihat di kalangan kaum muslimin, kita tidak berbicara di luar Islam, di kalangan kaum muslimin,
Kira-kira masih ada nggak yang menyembah berhala? Kita menyembah Allah. Kita menyembah Allah semuanya. Kita menyembah Allah. Tapi keyakinan kepada Allahnya, menempatkan keyakinan kepada Allah, itu masih diragukan. Masih banyak kaum muslimin yang ragu dengan keyakinan, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak kaum muslimin yang ragu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak kaum muslimin yang ragu bahwa Allah yang ngatur urusan kita semua. Nabi Nuh alaihi salam diutus oleh Allah untuk memperingatkan kaumnya agar meninggalkan penyembahan berhala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Masya Allah. Dan ini juga menjadi pelajaran buat para da'i. Da'i itu bukan hanya ustadz. Para da'i itu orang yang menyeru, mengajak orang lain untuk menuju kepada kebaikan. Tentunya yang wajib untuk didakwahi adalah keluarga kita. Kita sebagai suami mengajak istri kita untuk kepada kebaikan. Kita sebagai seorang ayah mengajak anak kita untuk mengerjakan kebaikan. Kita juga seorang da'i. Siapapun dia, kalau dia menyeru kepada kebaikan, dia seorang da'i. Perhatikan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah, dalam mengajak kebaikan. Nabi Nuh alaihissalam, para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, beliau ketika mengajak orang lain untuk menyembah Allah, untuk mengerjakan kebaikan, dibalas dengan caci maki oleh kaumnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Yang dilakukan oleh Nabi Nuh adalah, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Sungguh aku ketika mengajak mereka, di dalam hati Nabi Nuh berdoa, mendoakan, ya Allah ampunilah mereka. Artinya hadirin, siapapun yang kita ajak, dia mau atau tidak mau, menerima atau menolak ajakan kita, jangan lupa doakan mereka. Jangan lupa doakan mereka. Karena boleh jadi lisan kita yang keluar, yang itu berupa nasihat, mungkin tidak akan masuk, tapi dengan doa-doa kita yang sir, yang rahasia, yang tersembunyi, boleh jadi itu menjadi wasilah orang yang kita ajak menerima hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi. Kita ngajak keluarga kita kepada kebaikan, mengingatkan mereka sholat misalnya, mengingatkan mereka untuk menuntut ilmu misalnya, mengingatkan mereka, mengajak mereka untuk menjadi orang saleh misalnya. Ada penolakan, ada. Meskipun itu keluarga dekat kita, ada penolakan. Tapi jangan lupa doakan mereka. Ketika kita mengajak, jangan lupa doakan. Ketika mengajak, bukan setelah mengajak, ketika mengajak. Karena apa? Karena akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada orang yang kita dakwahi, orang yang kita ajak untuk kebaikan. Wajar jika misalnya kita mengajak orang lain kepada kebaikan, lalu mereka tolak, kita kesal, atau mereka membantah, kita kesal. Itu basyariah. Tapi kita orang beriman, ketika ditolak, kita doakan. Agar apa? Agar menstabilkan hati kita tetap cinta kepada orang-orang yang mau kita ajak kepada kebaikan. Lihatlah, kisah ini dipraktekkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau dikejar-kejar oleh anak-anak, oleh remaja, dilempari batu di kota Taif, bahkan sudah ditawari oleh 2 malaikat penjaga gunung untuk dilemparkan, menindih kaum Taif dengan gunung. Tapi Nabi malah membalasnya dengan doa. Itu karena cintanya Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Taif, kepada orang yang didakwahi. Kepada orang yang didakwahi.
kepada orang yang diajak untuk melakukan kebaikan. Lalu pelajaran yang bisa diambil di surah Nuh, selain metode berdakwah tadi, mengajak orang lain kepada kebaikan, mengajak semua kaumnya untuk fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mengajak kaumnya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita lihat di sini ada fadilah istighfar. Ada keutamaan istighfar di surah Nabi Nuh. Ada keutamaan istighfar. Yang keutamaan istighfar, kalau keutamaan yang sifatnya adalah ukhrawi, yang sifatnya orientasinya akhirat, itu kita akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dibersihkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di surah Nuh, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Di surah Nuh ada janji Allah, orang yang beristighfar akan diberikan kesenangan duniawi. Diberikan kenikmatan dunia Allah kasih kalau dia mau istighfar. Nabi Nuh ngajak kaumnya beristighfar, untuk beristighfar. Kenapa? Karena manfaat istighfar, yursilis sama'u alaikum midrara wa yundidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Karena istighfar itu manfaatnya wa yumdidakum bi amwal, yaitu adalah menambah harta kekayaan. Istighfar menambah harta kekayaan. Wabanin, dan juga menambah anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannat, dan juga menyuburkan kebun-kebun dan juga mengalirkan sungai-sungai. Istighfar. Istighfar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita perhatikan, ini yang diseru orang kafir. Yang diseru orang kafir untuk istighfar. Mereka belum muslim. Mereka orang kafir diminta untuk istighfar. Janji Allah dikasih kesenangan dunia. Dikasih kesenangan dunia. Dan ini ada kaidah. Ada kaidah di sebagian ulama. Ini berarti kebalikannya, kalau kita istighfar dapat kesenangan, artinya kalau kita memiliki masalah, jangan-jangan itu karena disebabkan dosa kita. Kita punya masalah hari ini yang belum kelar-kelar, belum selesai-selesai, jangan-jangan ada dosa yang belum kita istighfari kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah tangga kita ada masalah belum selesai-selesai, jangan-jangan ada dosa yang masih terselip kita belum tobati. Solusinya istighfar. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabi wala wasab." Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit atau juga keletihan atau kekhawatiran dan juga kesedihan dan juga gangguan serta kesusahan. Bahkan kalau ada duri yang melukainya, itu melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, artinya dengan beristighfar Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Ini kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada masalah yang menimpa kita,
artinya itu disebabkan karena kesalahan kita, dosa-dosa kita. Dan solusinya adalah hanya istighfar. Hanya istighfar. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar tidak hanya sekedar lisan keluar basah dari lisan astagfirullahaladzim, astagfirullah. Enggak. Tapi benar-benar menyesali perbuatannya. Benar-benar menyesali perbuatan kita. Lalu setelah kita tahu kita salah, kita beristighfar kepada Allah, kita mohon diampunkan dosa tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berjanji untuk tidak mengulanginya. Kita berjanji untuk tidak mengulanginya. Bahkan kita ganti aktivitas kita dengan kebaikan-kebaikan. Kita ganti aktivitas kita dengan kebaikan-kebaikan. Dan satu lagi, kalau urusannya dengan orang lain, maka dia harus minta maaf. Karena dia harus minta maaf. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kisah ini sangat cocok untuk kita di hari ini. Siapa yang nggak punya masalah? Kita semua punya masalah. Kita semua punya masalah. Dan pasti kita punya dosa, karena nggak mungkin. Karena manusia diciptakan, ya. Al-insan, manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Pasti kita punya dosa. Dan kita muhasabah, jangan-jangan masalah yang kita hadapi hari ini, jangan-jangan karena ada dosa-dosa yang belum kita taubati, kita istighfari. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kembali lagi kepada kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh mengajak untuk beristighfar. Nabi Nuh mengajak agar kaumnya bertobat kepada Allah, menyembah Allah, bertakwa kepada Allah. Tapi kaumnya nggak mau. Kaumnya nggak mau. Hanya sebagian kecil saja yang mau ikut Nabi Nuh. Hanya sebagian kecil. Akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah, La tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan sisakan orang kafir di muka bumi ini. Jangan sisakan orang kafir di muka bumi ini. Dan kita tahu kisahnya, banjir besar yang menenggelamkan semua orang-orang kaum Nabi Nuh yang kafir. Tidak tersisa kecuali orang beriman yang ada di atas perahu. Tapi perhatikan hadirin, perhatikan di ayat terakhir. Di ayat terakhir, Nabi Nuh tahu bahwa itu doa tersebut adalah merupakan kesalahan buat dirinya. Bagi dirinya, menurut Nabi Nuh itu sebuah kesalahan karena telah berdoa untuk mencelakakan orang lain. Makanya Nabi Nuh berdoa, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baita mu'minina wal mu'minat. Nabi Nuh berdoa, ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, ampunilah orang-orang yang masuk ke dalam rumah keimanan. Kesalahannya karena Nabi Nuh sendiri. Yang salah Nabi Nuh, dan salahnya pun ya berdoa. Masya Allah, berdoa yang salah. Meminta kepada Allah agar melenyapkan orang-orang kafir dari muka bumi. Allah kabulkan. Allah kabulkan. Lalu Nabi Nuh merasa bersalah. Merasa bersalah. Dan karena Nabi Nuh merasa bahwa itu sebuah kesalahan, beliau berdoa tidak hanya untuk dirinya, tapi juga membawa orang lain. Ya Allah, ampunilah diriku. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Dan ampunilah dosa orang-orang yang masuk ke dalam rumah keimanan. Dan ini bisa kita praktekkan hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di rumah kita, ketika kita nanti bertemu dengan masalah atau kita ada masalah sampai hari ini, kita berdoa kepada Allah agar Allah tidak hanya mengampuni diri kita, tapi kita minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa orang tua kita. Karena boleh jadi hadirin, boleh jadi kita melakukan kesalahan, boleh jadi itu karena
ada andil orang tua kita. Atau boleh jadi anak kita hari ini melakukan kesalahan, melakukan keburukan, boleh jadi ada andil kita sebagai orang tuanya. Kita berdoa pada Allah, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minin wal mu'minat. Kita minta ampun kepada Allah agar Allah mengampuni kita, dosa orang tua kita, dan juga dosa keluarga kita. Dan mudah-mudahan kisah Nabi Nuh alaihi salam ini menjadi ibrah untuk kehidupan kita, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak hanya untuk pribadi, tapi juga untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, bahkan untuk negeri ini. Mudah-mudahan Allah angkat setiap masalah yang ada di dalam rumah tangga kita. Allah angkat setiap masalah yang ada di negeri ini, hingga Allah menakdirkan negeri ini menjadi negeri yang isinya masyarakatnya adalah orang-orang bertakwa, dan juga pemimpinnya adalah pemimpin orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى